Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun salam hormat selalu dari saya Laksamana Bangsawan untuk seluruh kelamo saya, untuk kakak-kakak saya, untuk numbi-numbi saya, dan untuk adik-adik dan ponakan saya yang ada di grup Raja Bangsawan yang saya banggakan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dan jaga imunitas tubuh. Menindaklanjuti diskusi yang disampaikan tadi, saya baru buka WA bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ajo Enda tadi adalah garis besarnya mungkin seperti itu. Tapi karena saya dimintai pendapat, saya akan berbicara kapasitas saya sebagai seorang akademis dong ya. Dan mohon maaf kalau saya bukan membanggakan diri, tapi saya harus bicara referensi ini harus saya dapatkan dari mana. Kita bicara soal tokoh, referensinya adalah dari mana, sudut pandangnya apa, adat misalnya. Maka kita berbicara soal adat yang dinamakan dengan tokoh di sana itu adalah penyimbang. Penyimbang pun itu terbagi banyak. Ada penyimbang margo, ada penyimbang anak, ada penyimbang suku. Nah, dari penyimbang ini itu pun ada pimpinannya yang dinamakan dengan Tuhorajo. Penyimbang, contoh saya kasih contoh di Bandar Putih seperti yang disampaikan oleh Ajo Enda tadi, bahwasanya sehebat apapun, setokoh apapun saya, ketika saya harus bertemu dengan Tuan Turba atau Wan Turba, maka itu adalah Tuhorajo saya. Ketokohan seorang Laksamana itu tidak, apapun bentuknya, tidak boleh melebihi daripada ketokohan daripada seorang Turba atau Stan Mangkubumi. Karena saya bianaannya gitu kan. Itu garis keturunan yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah dalam hal ini. Kemudian ketika kita berbicara itu tentang penyimbang suku, penyimbang anak, apapun bentuknya, penyimbang anak itu adalah terdiri dari suku-suku yang ada. Dan itu ada yang mempunyai hak kolektif. Artinya ketika mereka beberapa suku berkumpul, barusan mengeluarkan pendapat dan satu pendapat. Itu pepadun. Beda ceritanya dengan sebatin. Kalau sebatin hanya satu. Kalau kita pepadun, diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk kita membuat suatu kerajaan atau kita menjadi seorang penyimbang atau kita boleh membuat suku. Contohnya kemarin saya kasih contoh Abang Ngawi, dia bisa buat suku dengan izin dia nyetih dari keluarga Sultan Sumbahan. Dia sudah membuat suku sendiri, dia punya kerajaan sendiri. Dia sudah menjadi penyimbang anak. Penyimbang mergo beda lagi. Karena misalnya Nunyai sendiri punya 14 atau 16 kampung di sana itu. Masing-masing kampung ada tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh itulah ketika berkumpul itu menjadi penyimbang mergo. Itu referensi dari yang dinamakan tokoh menurut adat. Ingat, apa yang disampaikan Ajo Enda tadi itu adalah benar. Itu dari sudut manajemen. Di dalam manajemen, di situ ada yang namanya organisasi. Organisasi adalah perkumpulan atau kumpulnya dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam organisasi itu ada yang namanya administrasi. Administrasi itu berbicara bagaimana mengolah suatu kegiatan yang pengolahan itu diatur oleh namanya manajemen. Ketika kita berbicara manajemen, kita berbicara yang memimpin dan yang dipimpin. Nah, siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin? Maka tokoh yang ada di situ adalah pemimpinnya. Dalam hal ini masa kepemimpinannya itu bisa berubah-ubah ketika berbicara masa kepemimpinannya. Saya ambil garis besarnya aja biar nggak terlalu panjang ya. Yang selanjutnya itu evolusi sosial yang terjadi dalam masyarakat kita. Ketika kita berbicara tentang tokoh, itu evolusi sosial yang terjadi, interaksi di dalam masyarakat mengenai siapa tokoh pada saat itu. Biasanya di dalam suatu pertemuan atau dalam pesta, dalam apa kegiatan kemasyarakatan yang menyangkut orang banyak. Seringkali orang menyampaikan
tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan sebagainya, yang mereka sendiri nggak tahu, MC itu sendiri nggak tahu apa kategori tokoh itu tersebut. Tokoh adalah orang yang sudah cukup umur atau dewasa dalam golongannya atau dalam ruang lingkup yang ia kuasai. Tokoh orang yang dihormati untuk seremonial kalau di dalam pesta, karena di dalam pesta itu ada yang kumpul, ada yang dituakan, itu dianggapnya sebagai tokoh, sebagai bentuk penghormatan. Tokoh orang yang berpengalaman dalam spesifik status sosial, itu yang tadi seperti acara adat, spesifik sosial, dia sultan, dia tokoh, dia ini, nah itu spesifik sosial. Ada pimpinan organisasi kemasyarakatan, dia ditokohkan karena dia mempunyai organisasi dan dia menjadi pimpinan. Contoh misalnya, dia ketua pemuda Pancasila, dia ketua Karang Taruna, dia ketua KNPI. Nah itu yang dinamakan dengan tokoh dalam situasi organisasi sosial kemasyarakatan. Ada lagi dalam evolusi sosial itu tokoh yang mempunyai kemampuan yang mempengaruhi orang lain. Itu tokoh politik. Dia mempunyai kemampuan bahwasanya bagaimana dia bisa mempengaruhi orang sehingga orang ikut pada dia, sehingga dia disebut dengan tokoh. Akhirnya para pemimpin-pemimpin tadi atau orang-orang besar tadi, orang-orang yang berpengaruh tadi hormat dan patuh kepada dia karena dengan konsep-konsep dia, sehingga dia bisa mempengaruhi orang lain. Ada lagi tokoh yang disebut dengan orang yang dituakan dalam suatu golongan. Artinya ketika kita kumpul nih dalam satu golongan, misalnya dalam suatu pengajian, orang itu orang yang tertua dan dia belajar lebih awal dari kita. Nah, belum tentu kemampuan dia lebih hebat dari kita, tapi karena kita menghormati dia senior, maka kita sampaikan dia adalah tokoh. Nah, itu sekilas tentang tokoh yang dimaksud dalam hanya berbicara 3 kategori. Referensi pertama adalah adat budaya, referensi kedua adalah ilmu manajemen, kemudian referensi ketiga dengan evolusi sosial atau tentang ilmu kemasyarakatan, ilmu sosialnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya bisa sanggup atau saya bisa memberikan selanjutnya, kita tentukan waktu dan jadwal saya sanggup memberikan kuliah umum tentang hal tersebut. Mohon maaf kepada seluruh senior, mungkin kemampuan Laksamana dalam hal ini masih cetek, tapi paling tidak saya bisa memberikan pencerahan apa yang dimaksud dengan tokoh dengan referensi ilmu pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.